Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nalasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Perpoi, bab 64. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Oh iya, semalam lo posting sesuatu di medsos, tumben banget bro. Sesekalian posting postingan yang wow banget. Selamat ya, Tokcer juga lo Zah. Juan dan Zahran masih ngobrol di halaman parkir minimarket itu. Duduk di kap mobil Zahran, sementara Shanu masuk ke dalam toko untuk membeli es krim yang dia inginkan. Duduk bersama kawan sambil menikmati rokok bersama, sudah cukup lama mereka tak lakukan hal itu. Juan membahas soal Instagram story Zahran yang membagikan potret isi kado dari Shanum. Zahran hampir tak pernah memposting apa-apa, tapi momen semalam tak ingin ia lewatkan begitu saja. Sudah tak terhitung berapa notifikasi like dan tanggapan dari beberapa akun yang mengikutinya. Secara, Zahran cukup populer di kalangan para anak muda. Followersnya sudah belasan ribu, padahal dia bukan artis. Banyak yang patah hati pastinya. Tambah Juan menggoda. Lo gak ada niatan buat nyusul? Tanya Zahran. Nyusul apa? Merit lah. Sumpah Zah, jujur gue aja belum ada kepikiran ke sana. Gue masih mau menikmati kebebasan gue. Tapi ya kalau misal dapat calon yang 11-12 sama bini lo, kayaknya gue gak akan mikir dua kali sih. Ya lo tau sendiri lah, kalau cuma buat having fun, cewek tuh banyak, berserakan, bahkan menawarkan diri mereka buat kita ajak kencan. Tapi kalau buat dijadiin bini, ya mesti yang kayak bini lo. Dan gue rasa itu akan cukup sulit. Tutur Juan. Lo harus mulai dari diri lo sendiri. Hah? Gimana? Coba kasih tips dong, biar hidup gue juga mulai teratur kayak hidup lo, Zah. Juan begitu antusias meminta tutor hidup lurus pada Zahran. Ya, tergantung niat. Mulai kurang-kurangilah ngerusak diri lo sendiri. Lo masih make? Tanya Zahran pada Juan. Zahran tahu betul kalau selama ini Juan masih suka nyabu untuk ketenangan diri sendiri. Hidup bebas di jalanan sebagai berandalan memang lekat dengan dunia obat-obatan terlarang seperti itu. Sesekali sih, udah agak jarang. Gue make kalau lagi mumet aja kok, akui Juan. Saran gue nih, mending lo mulai terapi. Konsul ke dokter, terus jalani detoksifikasi. Lo harus lepas dari itu semua. Pelan-pelan aja. Saran Zahran. Dia menasehati tanpa menghakimi. Zahran tahu persis kalau lepas dari obat-obatan terlarang bukanlah hal yang mudah. Iya, gue rasa gue emang harus udah mulai berhenti. Duit jajan gue habis buat hal kayak gitu. Unfaedah banget. Akui Juan. Perluas sudut pandang lo tentang kehidupan. Gue dapat semua pelajaran ini dari Shanum. Dia menunjukkan kalau hidup bukan semata-mata untuk kepuasan dan kesenangan semata. Kesenangan yang fana. Juan melirik ke arah Zahran, dan dia menatap dengan rasa kagum. Ternyata Zahran memang sudah banyak berubah. Gue takjub banget sama bini lo. Dia berhasil mengontrol berandalan akut ini. Dia benar-benar udah jadi pawang lo ya, kata Juan dengan nada gurauan. Sis may remember, gue masih suka gak kontrol kok, tapi dia selalu bisa menenangkan gue setelahnya. Salut banget,
Masih ada stok nggak ya? Gue rasa sih akan susah. Yang kayak bini gue tuh pasti limited, kata Zahran dengan bangga. Keduanya meneruskan obrolan yang syarat makna dan petuah. Petuah dari seorang teman kepada temannya. Zahran ingin berbagi pada Juan kalau memulai hidup yang lurus adalah salah satu langkah yang harus dimulai secepatnya. Karena sejatinya kehidupan bukan tentang kesenangan dan kepuasan semata. Tak lama, Shanum kembali dengan satu kantong besar cemilan dan es krim yang dia inginkan. Juan bangkit dan bersiap untuk pulang. Oh iya, Zah. Rencananya malam tahun baru ini anak-anak mau pada ngadain acara di base camp. Lo mau gabung nggak? Ingatkan Juan. Entahlah. Kayaknya gue nggak akan bisa. Belakangan Shanum kadang suka ngerasa pusing dan mual mendadak. Gue kayaknya tahun baruan di apartemen aja. Oke, gak apa-apa. Lo memang harus menjaga dia sebaik-baiknya. Ya udah, gue cabut ya. Hati-hati dan tetap waspada di jalan, Zah. Pamit Juan. Oke bro. Duluan ya Shanum. Selanjutnya Juan pamit pada Shanum. Iya bang. Juan kembali menunggangi motornya dan bersiap pergi dari sana. Ada sebaris nasihat dari sang kawan yang akan ia ingat dalam obrolan tadi. Juan pun ingin memulai hidup baru seperti yang Zahran jalani saat ini. Sebrengsek-brengseknya mereka, pastinya mereka menginginkan perempuan yang bisa diajak berkomitmen dengan baik. Dan Juan berharap mendapatkan calon istri yang seperti Shanum juga. Udah jajannya? Tanya Zahran pada Shanum. Udah bang. Ya udah, mau jajan yang lain lagi? Udah cukup, kita pulang aja deh. Oke. Zahran membukakan pintu mobil untuk Shanum dan setelahnya memastikan istrinya duduk dengan nyaman di dalamnya. Zahran menutup pintu itu dengan hati-hati, kemudian dia juga masuk bersiap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Setelah mendapat beberapa informasi tentang Shanum, Arsen terus memikirkan perasaan Melissa. Begitu banyak kebetulan yang terjadi. Arsen terus kepikiran. Andai satu waktu semua rahasianya terungkap, tak terbayang bagaimana kekecewaan Melissa. Apalagi hal ini juga melibatkan Zahran, lelaki yang dicintai oleh Melissa. Arsen sudah memutuskan untuk pergi menyusul ke Paris setelah tahu tentang Shanum. Arsen pun akan kembali meminta dan memujuk hati Diana. Arsen tak akan menyia-nyiakan keluarganya lagi. Arsen ingin menjaga hati anak dan istrinya, tapi dia tak memikirkan kewajibannya yang lain. Entah apa pula langkah Arsen setelah ini. Apa dia akan melupakan soal Shanum dan fokus pada keluarganya? Atau diam-diam dia memiliki rencana lain? Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Shanum. Tapi kehadiranmu bisa menjadi bumerang untukku. Kehadiranmu bisa saja menghancurkan kehidupan rumah tanggaku. Tapi sungguh, aku jadi penasaran denganmu, pikir Arsen. Malam sudah semakin larut, tapi dia tetap tak bisa tidur dan sesekali melihat-lihat foto Shanum yang dikirimkan oleh orang suruhannya tadi. Mungkin saja Arsen juga betah menatap senyum dan wajah teduh putrinya itu. Dua sisi hatinya saling tarik-menarik, antara ingin mengabaikan dan ingin mencari tahu lebih banyak lagi. Sudah 2 hari ini, akhirnya Shanum tumbang juga. Gejala morning sickness semakin menjadi. Sudah 2 hari ini dia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berkutat di atas tempat tidur, menikmati rasa mual, muntah, dan pusing yang hebat.
Untung saja Zahran libur dan sigap melayani istrinya. Zahran sangat protektif dan berusaha keras memujuk istrinya untuk makan walaupun sedikit. Zahran juga terus membujuk agar Shanum mau diajak periksa ke dokter. Ayolah, nanti dokter pasti ngasih obat buat ngurangi rasa mual kamu ini, Shanum. Bujuk Zahran dengan wajah risau. Tak tega melihat Shanum yang tampak lemas dan kepayahan. Aku gak bisa membayangi bau rumah sakit. Ngebayanginnya aja aku udah mual, Bang. Sahut Shanum lemah. Tapi dokter akan lebih tahu solusi buat kamu. Ayolah, sebentar aja kok. Bujuk Zahran lagi. Tolong, jangan maksa, Bang. Kamu gak ngerti gimana gak enaknya aku sekarang. Aku beneran gak mau nyium bau rumah sakit. Atau aku panggil aja dokternya ke sini. Gak usah juga. Aku cuma pengen kayak gini aja kok. Iya, tapi kamu gak makan dari kemarin. Kamu butuh vitamin dan obat yang sesuai resep dokter, sayang. Bang, Shanum memelas dan protes. Dia sedang tak ingin dipaksa. Ya memang begitulah. Kadang orang ngidam itu memang sulit untuk dipahami keinginannya. Shanum sedang fobia bau rumah sakit. Membayangkannya saja sudah membuatnya mual. Seumur hidup, rasa-rasanya baru kali ini dia mengalami fase yang tidak mengenakan itu. Sebagai orang akan menganggap itu sebagai sesuatu yang lebay. Tapi siapa yang mengerti akan gejala morning sickness yang hebat itu? Beberapa perempuan pasti pernah mengalaminya. Zahran tak tahu harus bagaimana dan akhirnya dia pun memutuskan untuk memanggil seorang dokter untuk datang ke apartemennya. Zahran tak bisa terus memaksa istrinya, tapi dia juga sangat cemas dengan kondisi kesehatan istrinya. Tapi kamu makan ya, dikit aja. Request, kamu mau makan apa? Abang akan langsung beli buat kamu. Mau apa? Nasi goreng, soto, atau sup? Kali ini Zahran membujuk Shanum untuk makan. Shanum hanya menggeleng, wajahnya kian pucat saja. Ayo dong, asal sesuap atau 2 suap aja. Abang gak akan maksa lagi. Abang beneran gak ngerti ya, kalau saat ini aku beneran gak mau makan apa-apa. Ya, Abang tuh gak ngerti rasanya. Rasanya gak enak banget. Jujur aja, aku juga enek liat makanan. Ya gimana ya? Aneh aja. Seumur-umur aku juga baru sekarang ngerasain kayak gini. Gak enak banget loh. Mungkin emang bawaan orok kali ya? Mungkin. Abang jangan maksa dulu aku buat makan dan buat pergi ke dokter ya. Please. Pinta Shanu masih dengan lemas dan wajah yang pucat. Zahran jadi dilema. Dia kebingungan. Mungkin besok lusa semuanya akan normal lagi. Abang gak usah cemas ya. Tambah Sanum lalu memegangi tangan Zahran yang setia duduk di tepi ranjang di sampingnya yang tengah terkulai lemas. Tapi begitu kamu mau makan, kamu cepat-cepat bilang sama abang ya. Pinta Zahran. Iya. Zahran pun kalah dan tak memaksa lagi. Setelahnya Shanum kembali memejamkan mata dan berusaha membuat dirinya merasa senyaman mungkin. Zahran setia menunggui sembari mengelus perut punggungnya. Tulang belakang Shanum teraba oleh telapak tangan Zahran. 2 hari ini Shanum memang tak makan yang berat-berat. Bahkan beberapa hari kebelakangan juga sudah mulai membenci nasi. Dia memang sedang mengalami gejala ngidam yang cukup parah. Arsan membuat kejutan untuk Melissa dan Diana. Dia sudah sampai di Paris tanpa konfirmasi.
Tahu-tahu Arsen sudah standby berada di depan pintu unit apartemen Melissa. "Papi," sambut Melissa dengan rasa tak percaya. "Apa kabar sayang? Maaf ya, Papi mengagetkan kamu." Arsen membelai kepala Melissa yang memang sangat kaget dengan kedatangan Arsen. "Kok Papi nggak bilang dulu sama aku? Aku kan bisa jemput Papi di bandara." "Gak apa-apa nak, Papi tahu kamu sibuk. Ngomong-ngomong, Mami kamu lagi ada di dalam kan?" "Aku baru pulang dari kampus sekitar 30 menit yang lalu. Tadi Mami telepon katanya dia lagi ke Museum Louvre sama teman-temannya. Baru sekarang kok Mami pergi keluar. Sejak dia datang, dia coba mengurungkan diri di rumah." "Oh, begitu ya. Ya udah, biarkan aja Mami melepaskan kemumutannya." "Ya udah, ayo masuk Pi. Papi pasti lelah," ajak Melissa dan membiarkan papinya untuk masuk. Sejauh ini, Melissa memang masih mencoba bersikap netral. Dia memang kesal dan memihak pada Diana. Tapi Melissa percaya kalau papinya adalah pria yang setia. Melissa menganggap semuanya cuma salah paham saja. "Oke sayang." Arsen masuk ke dalam dan menepikan lelahnya. Arsen merasa tenang karena sikap Melissa masih cukup hangat kepadanya. "Buatlah dirimu nyaman, Pi. Aku buatkan dulu minuman hangat ya. Suhu di luar sedang sangat tidak bersahabat," kata Melissa. "Nanti saja sayang. Ayo duduk. Duduk sama Papi," cegah Arsen, dan Arsen mengajak Melissa untuk duduk bersama. Baiklah." Melissa pun menurut dan mereka duduk bersama di ruangan tengah apartemen kecil itu. "Pi, tolong jangan hianati kami ya. Aku tuh percaya sama Papi. Kalau Papi adalah seorang suami dan Papi yang setia buat kami. Andai suatu hari nanti aku mendapatkan sebuah pengkhianatan, aku akan sangat kecewa pada Papi. Buat sekarang, aku masih percaya sama Papi. Aku gak begitu percaya sama tuduhan Mami. Iya kan, Pi? Papi gak pernah mengkhianati kami kan?" Melissa langsung mengajak Arsen untuk bicara serius. Arsen terdiam, tak mampu menjawab. Bahkan dia tak langsung membantah kata-kata Melissa. "Aku akan menuntut pada siapapun yang mencoba menggoda Papi di luaran sana. Aku gak akan membiarkan pernikahan Mami dan Papi hancur," tegas Melissa. Arsen tetap diam, tak menyahut. Tak terbayangkan, andai rahasianya benar-benar terkuak, lalu Melissa mengetahui fakta kalau Shanum adalah darah daging dari Arsen. Sudah bisa ditebak bagaimana bencinya Melissa pada Shanum. Padahal perlu digarisbawahi sekali lagi, kalau Shanum tak tahu apa-apa dalam hal ini. Shanum juga merupakan korban dari keegoisan Arsen. "Sayang, jangan ngobrol yang berat-berat dulu ya. Papi agak jet lag nih. Izinkan Papi buat istirahat sejenak," pinta Arsen menghindar. "Baiklah, dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum."